Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan dongeng saya Hikayat Indera Bangsawan. Saya cerita tersebut perkataan seorang raja yang bernama Indera bungsu dari negeri Sobat Syariah. Setelah beberapa lama di atas kerajaan, tiada juga memperoleh putra. Maka pada suatu hari, ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Hatta beberapa lamanya, Tuan Bateri Siti Kendi pun hamillah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Maka Baginda pun terlalu amat sukacita dan menamai anak yang tua Sahperi dan anak yang muda Indera Bangsawan. Maka anakannya Baginda yang 2 orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan titihkan pergi mengaji kepada Muslim Mualim Sufyan. Sesudah tahu mengaji, mereka dia tata pula mengajikan kitab usul, fikih hingga saraf, tafsir sekalian diketahui setelah beberapa lamanya. Mereka belajar pula ilmu senjata, ilmu hikmat dan isyarat tipu peperangan. Maka Baginda pun memanglah tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri karena anaknya kedua orang itu sama-sama gagah. Jika kalau Baginda pun mencari muslihat, ia menceritakan pada keduanya anaknya bahwa ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda dengan berkata kepadanya, barang siapa yang dapat mencari bulu perindu yang dipegangnya, ialah yang patut menjadi raja di dalam negeri. Setelah mendengar kata-kata Baginda, Sahperi dan Indera Bangsawan pun bermohon pergi mencari bulu perindu itu. Mereka masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, turun gunung, masuk rimba, keluar rimba, menuju ke arah matahari hidup. Maka datang pada suatu hari, hujan pun turun ke jangan dan ke angin ribut, tafan, kelam kabut, kelam gulita dan tiada kelihatan barang satu pun. Maka Sahperi dan Indera Bangsawan pun bercerai. Setelah 7 hujan ribut, mereka pun pergi saling mencari. Tersebut pula perkataan Sahperi yang sudah bercerai dengan saudaranya Indera Bangsawan. Maka ia pun menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Taala dan berjalan dengan sekuat-kuatnya. Berapa lama di jalan sampailah ia kepada suatu taman dan bertemu sebuah maligai. Ia naik ke atas maligai itu dan melihat sebuah gendang tergantung. Gendang itu bukanya dan dipukul. Tiba-tiba ia didengar orang yang melanggar memukul gendang itu. Lalu diambilnya pisau dan ditorehnya gendang itu. Maka Puteri Ratnasari pun keluar dari gendang itu pun. Ratnasari menerangkan bahwa negeri dia telah digalakkan oleh Garuda. Itulah sebabnya ditaruh orang tua dalam gendang itu dengan suatu cembul. Di dalam cembul yang lain ialah perkakas dan berdayang-dayangnya dengan segala Sahperi mengeluarkan dayang-dayang itu. Tatkala Garuda itu datang, Garuda itu dibunuhnya. Maka Sahperi pun duduklah kasihan dengan puteri Raina Sari sebagai suami istri dihadap oleh segala dayang-dayang dan inang. Pengasuhnya. Tersebut pula perkataan Indera Bangsawan pergi mencari saudaranya. Ia sampai di satu padang yang terlalu luas. Ia masuk di sebuah gua yang ada di padang itu dan bertemunya dengan seorang raksasa. Raksasa itu menjadi nenek dan menceritakan bahwa Indera Bangsawan yang sedang berada di negeri antah berantah yang diperintah oleh Raja Kabir. Adapun Raja Kabir itu takluk kepada Muraksa dan akan menyerahkan putrinya, Puteri Kamalasari sebagai putih. Kalau tiada demikian, negeri itu dibanakan oleh Muraksa. Ditambahkan bahwa Raja Kabir sudah merencanakan bahwa barang siapa yang membunuh Muraksa itu akan dinikahkan dengan anak perempuan yang terlalu elok parahnya itu. Hatta berapa lama Puteri Kamalasari pun sakit mata terlalu sangat. Para ahli nujum mengatakan hanya air susu harimau yang beranak mudalah dengan dapat menyembuhkan penyakit itu. Baginda bertitah lagi, barang siapa yang dapat susu harimau beranak muda, ialah yang akan menjadi suami Tuan Putri. Terus setelah mendengar kata-kata Baginda, si hutan pun pergi mengambil seruas bulu yang berisi
susu kambing serta menyangkutkan pada pohon kayu. Maka ia pun duduk menunggui pohon itu. Sarung kesaktian dikeluarkan dan rupanya pun kembali seperti dahulu kala. Hatta datanglah ke 9 orang raja minta susu kambing yang disangkan susu harimau beranak muda itu. Indera bangsawan berkata susu itu tidak akan dijual dan hanya akan berikan kepada orang-orang yang menyediakan pahanya diselit besi sangat. Maka anak raja yang 9 orang itu pun menyisingkan kainnya untuk diselit indera bangsawan dengan besi panas. Dengan hati yang gembira mereka menyerahkan susu pada raja, tetapi tabib berkata bahwa susu itu bukan susu harimau, melainkan susu kambing. Sementara itu, indera bangsawan sudah mendapat susu harimau dari raksasanya. Nenek dan menunjuk kepada raja. Tabib berkata itu harimau bersenaya diperaskannya susu harimau ke mata Tuan Putri setelah genap 3 kali diperaskan oleh tabib. Maka Tuan Putri pun sembuh, ataupun setelah Tuan Putri sembuh, peteri kepada Empu raksasa laki apabila ingin seluruh rakyat selamat dan dari amanat baginda sudah kehilangan dalam upayanya. Hatta sampailah masa menyerahkan Tuan Putri kepada Empu Raksa. Baginda berkata kepada 9 anak raja bahwa yang mendapat jubah beraksa akan menjadi suami putri. Untuk itu nenek raksasa mengajari Indera bangsawan. Indera bangsawan diberi kuda hijau dan dijadi cara mengambil jubah beraksa itu dengan memasukkan rubuhan danau-danauan ke dalam gentong minum raksasa. Saat beraksa datang hendak mengambil minuman pada beraksa, tergoda sajian yang lezat itu tanpa pikir panjang beraksa menghabiskan semua ia lalu menunggukan habis air minum dalam gentong. Tak lama kemudian beraksa tertidur. Indera bangsawan segera membawa lari putera dan mengambil jubah beraksa. Hatta beraksa terbangun, beraksa menjadi lumpuh akibat ramuan daun-daunan dalam air minumnya. Kemudian 9 anak raja datang melihat beraksa tak berdaya. Mereka mengambil selimut beraksa dan segera menghadap raja. Mereka hendak mengatakan kepada raja bahwa selimut beraksa sebagai jubah beraksa. Sesampai di istana, Indera bangsawan segera menyerahkan puteri dan jubah beraksa. Hatta raja mengumumkan hari pernikahan Indera bangsawan dan puterinya. Saat itu 9 anak raja datang mendengar pengumuman itu. Akhirnya mereka memilih untuk pergi. Mereka malu kalau sampai niat buruknya berbohong diketahui raja dan rakyatnya. Pesan moralnya menurut saya adalah tidak mau bekerja keras untuk mendapat sesuatu, memberdayakan orang yang tidak berusaha. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.